Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menaikkan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas tentang halal haram kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa sekarang banyak digunakan penyembelihan itu menggunakan tenaga mesin, karena dengan menggunakan mesin itu akan lebih memudahkan dan juga mempercepat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengkaji apa hukumnya penyembelihan menggunakan mesin ini, karena ini tidak dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Apakah itu termasuk diperbolehkan atau tidak? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud penyembelihan dengan menggunakan mesin itu adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat atau mesin yang dilakukan dengan peralatan yang memang sudah dikhususkan untuk pemotongan hewan itu secara otomatis. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi hewan yang disembelih dengan cara yang benar. Di penyembelihan itu, cara mematikan hewan itu harus dengan cara yang benar. Kalau cara mematikannya salah, itu hukumnya menjadi bangkai. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hulimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Hulimat 'alaikumul maitah, telah diharamkan bagi kita al-maitah, bangkai, wad-dam, dan darah, wa lahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah, li ghairillah. Wal munhaniqatu, hewan yang mati karena dicekik. Wal mauqudatu, dan hewan yang mati karena dipukul, benda tumpul, itu juga haram.
Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang terjatuh, mati karena terjatuh, masuk dalam lubang atau terperosok kemudian mati, itu tidak boleh, termasuk bangkai, haram. Wan natihatu, dan yang ditanduk, ya, hewan yang ditanduk karena dia beradu, ya, kambing dengan kambing misalnya, satu mati, itu tidak diperbolehkan. Wa ma akalas sabu, dan apa yang dimakan oleh binatang buas, ya, karena dimakan harimau misalnya, itu termasuk haram. Illa ma zakaitu, kecuali apa yang sempat kamu menyembelihnya, ya, ada misalnya tadi, ya, hewan yang beradu dengan temannya kena tanduk, nah itu masih hidup, kita sembelih boleh. Jadi matinya bukan karena kena tanduk itu, tapi karena disembelih, ya, itu boleh. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih untuk berhala, untuk persembahan. Jadi kalau ada makanan misalnya di situ untuk persembahan, ya, apa namanya, kan ada itu ya, orang-orang yang melakukan persembahan di tempat-tempat tertentu misalnya, nah, itu tidak boleh dimakan, walaupun di situ mungkin ayam, ya, atau daging yang lainnya, karena itu bukan untuk Allah, bukan atas nama Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketentuan yang berkaitan dengan, ya, hewan yang dikonsumsi. Jadi hewan-hewan yang tidak disembelih secara syar'i atau ketentuan syariat itu tidak diperbolehkan. Jadi hukumnya adalah haram. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma, dari sesuatu, lam yuzkar ismullahi alaihi, ya, dari sesuatu atau dari hewan sembelihan yang tidak disebutkan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, sembelihan yang tidak menyebut asma Allah atau tidak membaca basmalah, ya. Jadi nyembelih kalau dia tidak baca basmalah itu tidak sah. Termasuk misalnya kalau, ya, menyembelih, ya, dalam kasusnya itu banyak terjadi, dia menyembelih sekian ratus potong ayam, ya, itu baca basmalah hanya di permulaan saja, ya, itu terjadi, ya, baca basmalah sekali tapi dia motongnya sekian ratus. Itu kira-kira sama nggak hukumnya dengan mesin? Mesin itu kan sekali potong dia sekian ratus, ya, di rumah potong unggas dia menggunakan mesin itu, kira-kira sama atau beda itu? Ya, yang jelas kalau itu terpisah, ya, kalau terpisah itu harus diawali dari permulaan. Artinya kalau motong itu kan tidak langsung sekali potong langsung sekian, kan? Ya, kalau motong secara manual, potong, ya, apa namanya, lepas, baru dia itu kan terpisah sih. Maka dia harus menyembelihnya setiap kali motong, ya, harus baca basmalah, ya, tidak boleh di awal saja. Jadi kalau di awal dia motong, kemudian seterusnya tidak potong basmalah, itu tidak
selanjutnya yang tidak sah, ya itu tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu banyak terjadi. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti cara pemotongannya, ya, cara pemotongan hewannya itu ya harus dilakukan dengan betul. Ya, dia baca basmalah, tapi kalau yang dipotong itu keliru ya termasuk keliru. Ya, yang dipotong itu kan harus ada 4 ya, saluran udara, ya, ada saluran pernapasan, saluran makanan, 2 saluran darah yang disebut dengan mujdain. Itu 4-4-nya dalam mazhab Syafi'i terus terpotong. Ya, itu banyak tidak diperhatikan. Ya, jadi orang yang sudah terbiasa menyembelih ya ayam misalnya di pasar-pasar itu belum tentu cara menyembelihnya betul. Ya, di bagian mana yang harus dipotong itu banyak. Ya, kalau kita perhatikan nanti kalau kita lihat di hasil potongannya itu, ya, apalagi kalau yang terpotong itu bukan 2 jalur itu, tapi di pangkal lidahnya, ya, itu banyak terjadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman faqulu mimma dzukira rasmullahi alaihi. Ya, faqulu maka makanlah mimma dari apa, ya, atau dari hewan yang halal dzukira rasmullahi alaihi yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kalau ada orang yang berburu, ya, berburu. Itu ketika dia melakukan pemburuan itu ya juga harus diawali dengan basmalah. Jadi kalau dengan hewan dia berburunya dengan menggunakan hewan, ketika dia melepaskan hewannya itu harus diawali dengan basmalah. Ketika dia menembak misalnya, ya, atau dia menggunakan panah, ketika dia melepaskannya itu dengan menggunakan basmalah, itu perbolehkan. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, bahwa binatang buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu yang terlatih, ya, hewan pemburu yang terlatih itu halal. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka maza ukhilla lahum. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada wahai Muhammad, maza, tentang apa, ukhilla yang dihalalkan, lahum bagi mereka, kul, katakan wahai Muhammad, ukhilla lahumut thayyibat. Ya, ukhilla lahumut thayyibat, telah dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik. Ya, segala sesuatu yang baik. Wa ma 'allamtum minnal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan apa yang kalian latih, ya, ya, menggunakan hewan buruan yang dilatih. Ya, malam tu minal jawarihi mukallibina, ya, maka menggunakan hewan yang terlatih yang dilepaskan untuk berburu itu diperbolehkan. Mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang telah dia buru, ya, yang ditangkap oleh hewan buruan itu. Wadhkurusmallahi alaihi, dan sebutlah, ya, nama Allah, ya, atasnya, ya, itu ketika melepaskannya itu diperintahkan untuk, ya, membaca basmalah.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika melepaskan buruan itu hewannya belum mati, ditangkap oleh hewan buruan, atau ketika kita tembak misalnya hewannya masih belum mati dalam waktu yang lama, kalau dalam waktu dekat pada mati itu artinya diperbolehkan. Tapi nanti kalau misalnya ditembak atau dipanah atau diburu oleh buruan hewannya itu tidak segera mati, nah itu lebih baik nanti disembelih ya, biar lebih sempurna itu disembelih ya. Karena kalau dalam waktu lama ya, matinya kalau masih dalam waktu lama ditunggu kok nggak mati-mati, nah, kemudian nanti baru mati, kemungkinan matinya itu ya karena lukanya atau karena sakitnya itu, bukan karena diburunya tadi. Jadi maka kalau dia masih hidup dalam waktu yang lama, itu sebagian ulama menyarankan untuk disembelih. Walaupun tadi ketika melepaskannya itu sudah menggunakan basmalah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak menginginkan kesulitan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyembelian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Ya, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan ihsan, ya, berbuat baik, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Jadi termasuk inti ajaran Islam itu adalah iman, Islam, ihsan. Ya, ihsan itu apa? Itu berbuat kebaikan. Allah katabal ihsan, artinya mewajibkan kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sungguhnya Allah itu telah mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, termasuk hukum mati ya. Kalau ada orang yang dihukum mati, maka itu harus ya membunuhnya atau hukumannya harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Ya, karena Islam mewajibkan ihsan. Ya, nah, kalau hukum mati itu yang baik apa? Ya, hukum mati itu yang paling baik itu ya dipenggal itu. Ya, hukum mati yang terbaik itu penggal itu, bukan digantung, bukan ditembak, bukan di strom ya. Ya, ada yang di strom, ada yang ditembak, ada yang digantung. Ya, yang terbaik itu adalah dipancung. Jadi hukuman mati yang terbaik itu dipancung. Ya, tapi bagian orang kan menganggap kasihan gitu ya. Padahal yang kasihan itu kan harusnya bukan yang melihat. Kalau dipenggal itu kalau ini kasihan. Yang kasihan itu yang melihat gitu. Kalau dia melihat. Tapi yang mati kan lebih cepat ya. Lebih cepat mati dan tidak merasakan lama sakit. Berbeda kalau digantung. Kalau digantung bisa lama dia merasakan sakitnya sebelum dia mati. Apalagi kalau di stroke. Orang di stroke tidak segera mati. Ya. Kemudian orang yang tembak itu tidak bisa mati, dia bisa matinya karena kehabisan darah. Ya, bisa lama nih. Terbaik katanya
Innallaha katabal ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Wa idza dabahtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinuz zibha, maka ya sebaiknya kalian membaikkan dalam penyembelihan itu. Jadi, kalau kita menyembelih juga harus dengan cara yang terbaik. Di antaranya adalah wal yuhidda ahadukum sufratahu. Ya, maka sebaiknya orang itu ketika mau menyembelih harus menajamkan pisaunya atau goloknya. Ya, ditajamkan dulu. Jangan sampai ketika menyembelih itu ya tumpul, kasihan hewannya sembelih karena tumpul ya kita lama merasakan sakitnya, itu termasuk menyiksa ya. Wal yuriha zabihatahu, kemudian dia mengistirahatkan sembelihannya. Begitu dipotong itu tidak langsung dilepas, ditunggu sebentar ya, itu nanti dipastikan bahwa yang disembelih itu mati ya. Biasanya kalau orang menyembelih itu tidak potong langsung dilepas, ditunggu dulu ya, diperiksa dulu sudah betul apa tidak. Itu jangan sampai dilepas, nanti pisaunya itu masih nempel, boleh diistirahatkan tapi masih nempel ya. Jadi dipastikan ya sembelihan itu sudah betul dan hewannya mati. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penyembelihan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma anharat dama ya wa dzikrasmullahi alaihi faqulu illa bisinnin aw zufrin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hewan yang disembelih dengan alat yang bisa mengalirkan darah ya, alat yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya. Jadi alatnya apa saja tidak ditentukan, yang jelas adalah alatnya harus tajam tadi, kemudian bisa mengalirkan darah ya. Dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Fakul, maka makanlah. Jadi kalau menyembelihnya itu dengan alat yang tajam tadi disebutkan asma Allah ya, maka itu diperbolehkan untuk memakan, illa sinnau, kecuali ketika membunuhnya itu menggunakan gigi ya, gigi al-zufr atau kuku. Orang dia punya kuku yang panjang ya, hewan yang dicekik ya, itu yang tak boleh. Atau dengan menggunakan gigi itu ada misalnya taring hewan, atau itu tidak boleh ya. Jadi harus dengan menggunakan alat yang tajam ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma afral adwaja ma lam yakun qardana bin aw khazza zufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ya alat yang memotong urat selagi itu bukan berupa taring atau kuku, maka itu diperbolehkan ya. Jadi tidak ditentukan alatnya apa, yang jelas dia harus tajam ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi itu bukan kuku atau taring, termasuk tulang. Tulang itu juga tidak diperbolehkan ya, menyembelih dengan menggunakan tulangnya ditajamkan ya, itu tidak diperbolehkan ya.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga di dalam beberapa hadis melarang penyembelihan yang diragukan. Ya, penyembelihan yang diragukan, atau misalnya orang itu berburu, tapi yang berburu di situ bukan hanya dia sendiri saja, ada banyak orang. Kemudian hasil buruannya itu ditangkap oleh hewan buruan, atau ketika dia berburu itu dia melepaskan anak panahnya, atau ketika dia menembak itu tidak hanya dia saja, tapi di situ dari dua arah atau lebih misalnya yang mengenai satu objek, itu termasuk diragukan. Ya, dia mati karena kita yang melepaskan hewan buruannya, atau ketika kita yang memanahnya atau kita menembaknya, ya, itu termasuk diragukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbaka wa samaita fa amsaka wa qatala faqul." Kalau kamu melepaskan hewan buruan dan kamu membaca basmalah, lalu hewan buruan itu menangkap buruannya dan membunuhnya, ya maka makanlah. Wa in akala fala ta'kul. Kalau hewan buruan itu memakan daging, ya hewan yang diburu, maka janganlah kamu memakannya. Kenapa? Fa innama amsaka ala nafsihi. Karena itu berarti hewan buruan itu menangkap buruannya untuk dirinya, bukan untuk kita, walaupun kita yang melepaskannya. Wa idza khalata kilaban lam yuzkarismullahi 'alaiha. Apabila ya hewan buruan itu bercampur, ya, ditangkap oleh hewan buruan yang lain yang tidak disebutkan nama Allah, fa amsakna wa qatalna fala ta'kul. Dan kemudian hewan buruan yang lain itu menangkapnya dan membunuhnya, maka janganlah kamu memakannya. Fa innaka la tadri ayyuha qatal. Karena kamu tidak tahu hewan yang mana yang telah membunuhnya. Wa in ramaitas sayda. Apabila kamu melemparkan, ya, melepaskan anak panah untuk berburu. Fawajadtahu ba'da yaumaini. Lalu kamu mendapatkan hewan buruan itu setelah 2 hari. Karena ketika dipanah itu dia masih berlari. Ya, baru ketemu setelah 2 hari. Laisa bihi illa asaru sahmika faqul. Dan di situ kamu tidak mendapatkan luka, ya, hewan buruan itu kecuali karena hewan itu kena anak panahmu, fakul maka makanlah. Wa in waqa'a fil ma'i fala ta'kul. Jika hewan itu terjatuh ke dalam air, ya, gitu dipanah tembak dia jatuh ke dalam air, fala ta'kul. Maka janganlah kamu memakannya. Kenapa? Karena bisa saja matinya bukan karena ditembak atau diburu, tapi karena tenggelam. Ya, itu termasuk sembelian yang meragukan. Jadi sembelian yang meragukan atau buruan yang meragukan itu termasuk tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi harus pasti, harus jelas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga disebutkan tentang, ya, semua benda tajam boleh digunakan untuk menyembelih hewan, ya, termasuk mesin juga. Nah, kita menggunakan mesin potong tadi untuk menyembelih. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala jaddi. Diriwayatkan dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, ya, dari kakeknya dia mengatakan, faqala jaddi. Kakekku berkata, inna narju anakhafu al-adwa ghadan. Kita itu, ya, khawatir kalau besok itu kita bertemu musuh. Walaisat ma'ana muda. Dan kita tidak membawa pisau. Afanatbahu bil qasbi. Bolehkah kami menyembelih dengan babu?
bambu yang ditajamkan itu apanya daun luarnya itu ya, sembilu ya, kalau bahasa kita itu menyembelih dengan sembilu. Bolehkah kita menyembelih dengan sembilu itu? Ya, Pak, itu banyak dipakai Pak ya. Qala ma'an haraddan, Rasul bersabda, apa yang bisa mengalirkan darah, wa dzukira rasmullahi alaihi, dan disebutkan atas nama Allah atau disebut nama Allah ketika menyembelihnya, faqulu, maka makanlah. Laisa as-sinna was-sufra, ya, selain gigi dan kuku. Fasa'uhadditsukum an dzalika amas-sinna fa'admun, saya akan jelaskan kepadamu. Amas-sinna fa'admun, adapun gigi itu termasuk tulang, ya. Wa amaz-zufru famudal habasyah, adapun kuku itu adalah ya senjatanya orang atau pisaunya orang Habasyah, yaitu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua itu terbuat dari kuku atau tulang, gigi itu tidak diperbolehkan. Selain itu boleh dari tadi ya bambu, boleh dari timah juga boleh, dari besi juga boleh, dari batu boleh, batu yang tajam bisa, boleh ya, itu bisa. Jadi ada batu-batu tertentu yang memang itu bisa ditajamkan, itu dipakai orang-orang itu orang-orang purba, orang-orang dahulu itu sebelum digunakan, belum ditemukan pisau, itu gunakan itu bisa ya, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu dua saja ya, tulang dan kuku tadi. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil luhumi wa dabaihil hayawani ma'kulul lahmi at-tahrim. Asalnya atau aslinya daging dan sembelihan hewan yang boleh dimakan adalah haram. Aslinya sembelihan itu haram. Ya, kecuali yang memenuhi syarat kebolehannya. Ya, artinya karena orang menyembelih atau orang memotong itu semua orang sebenarnya bisa. Yang halal itu adalah yang memenuhi syarat penyembelihan. Ini dalam kaidah fikihnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara beberapa syarat yang ditentukan dalam penyembelihan itu menurut para ulama, di antaranya dikatakan oleh Imam Al-Bujairami dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami, bahwa di antara salah satu syarat penyembelihan harus ada niat untuk menyembelih. Ya, itu syarat. Yang disebut ya syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sesuatu. Jadi syarat itu dipenuhi sebelum melakukan penyembelihan. Ya, termasuk kalau kita menyembelih itu harus dengan niat. Jadi harus ada niat untuk menyembelih. Kalau tidak niat, ya itu kalau tidak niat ya tidak sah, karena itu syarat. Ya, syarat itu harus terpenuhi. Jadi yang disebut syarat itu adalah ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud wal adam. Yang namanya syarat itu kalau terpenuhi, ya, kalau tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Jadi kalau syaratnya itu terpenuhi, tidak terpenuhi itu tidak sah. Tapi kalau syaratnya terpenuhi bisa sah, bisa tidak. Contoh ini ya, orang sholat itu syarat sholat harus wudu. Ya, syarat sholat itu harus wudu. Kalau dia tidak wudu, sholatnya pasti tidak sah. Tapi kalau dia wudu, apakah orang yang punya wudu pasti sholat? Ya belum tentu. Ya, bisa sholat, bisa tidak. Tapi kalau dia tidak wudu, pasti tidak sah. Sholat tidak wudu pasti tidak sah.
Ini yang disebut syarat. Kalau dia tidak terpenuhi maka tidak sah. Kalau dia ada niat menyembelih, bisa saja sembelihannya sah, bisa juga tidak. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat itu yang diantaranya dalam menyembelih adalah adanya niat ya untuk menyembelih. Kemudian pendapat yang kedua ini dikatakan oleh Al-Jamal dalam kitabnya Khasyiatul Jamal, bahwa alat penyembelihan harus tajam dan tidak berasal dari gigi atau kuku tadi ya, sama dengan hadis yang disebutkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi alat yang digunakan harus tajam, ya, bukan berasal dari dua bahan tadi, yaitu bahan kuku atau gigi atau tulang. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Jamal mengatakan dalam kitab Al-Khasyiatul Jamal bahwa hewan buruan yang mati disebabkan oleh binatang atau burung pemburu yang adalah halal. Jadi kalau ada yang burung pemburu yang misalnya burung untuk memburu burung, ada burung hewan buruan itu berupa burung, itu dia untuk menangkap hewan yang lain, misalnya untuk menangkap burung, itu diperbolehkan juga ya. Jadi hewan buruan, hewan yang digunakan untuk berburu itu bisa berupa hewan-hewan tertentu ya, termasuk burung ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah pendapat Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Talibin, bahwa syarat penyembelihan di samping harus muslim juga harus memiliki keahlian. Ya, ini syaratnya lagi. Ya, orang yang menyembelih harus orang Islam. Ya, selain orang Islam dia juga harus memiliki keahlian. Karena tidak semua orang Islam bisa menyembelih. Ya, karena bisa keliru tadi. Dia sudah baca basmalah, dia orang Islam, bisa saja sembelihannya keliru. Ya, jadi dia asal dipotong saja. Ini termasuk karena itu syarat. Ya, syarat menyembelih dia harus punya keahlian. Maka nanti kalau di rumah potong hewan, ya, rumah potong hewan RPH atau RPU, rumah potong unggas, itu orang-orang yang menyembelih di situ tidak sembarangan. Ya, kalau kiai-kiai kita di kampung dulu, kalau kita mau menyembelih ayam itu kita tidak sembelih sendiri, tapi kita minta tolong ustaz kita atau kiai kita untuk memotongnya. Apalagi kambing, itu juga harus orang-orang tertentu yang bisa menyembelihnya, artinya dia punya keahlian itu. Maka untuk menyembelih itu harus ada pelatihannya. Jadi kita punya keahlian maka harus ada pelatihannya. Pelatihan menyembelih, kalau istilah sekarang adalah juleha, ya, juru sembelih halal. Jadi itu ada pelatihannya. Kalau kita punya usaha rumah potong unggas, rumah potong hewan, itu harus ada juru sembelihnya. Dia ahli di dalam menyembelih itu. Jadi kalau dia punya keahlian, ya, itu dia pasti menyembelihnya betul. Itu. Jadi tidak semua orang nanti, walaupun aslinya sembelihan orang Islam atau sembelihan ahli kitab itu boleh. Tapi selain itu juga disyaratkan dia punya keahlian. Ya. Dia punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian, bisa saja sembelihannya itu keliru. Maka kita sebutkan tadi, orang yang sudah biasa potong ayam itu belum tentu potongannya betul, cara potongnya ini, karena dia tidak punya keahlian. Maka nanti harus, ya, juru sembelih ini harus ada pelatihan menyembelih yang betul itu seperti apa, dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ya, susah prakteknya.
Apalagi nyembeli ayam itu walaupun kecil begitu itu malah susah. Kalau sapi atau kambing itu kalau besar malah lebih mudah ya. Tapi kalau ayam itu karena lehernya kecil ya, itu biasanya malah lebih susah. Ya, harus tahu tekniknya seperti apa ya. Terus ada tekniknya. Kalau ayam misalnya dipotong itu sebelah mana dari jagon itu jaraknya dari jagonnya itu 1 jempol ini. Kalau ayam dipencet, jagonnya ditekan, baru nanti sebelahnya itu potong. Karena di situ letak dua pembuluh darah itu. Pembuluh darah itu kan dari samping sini, kemudian ketemunya di sini. Baru nanti setelah lewat sini itu masuk dalam tulang dia, masuk dalam tulang. Nah itu kalau dia tidak tahu letaknya, yang dipotong letaknya salah, bisa tidak potong. Ya, itu harus tahu. Ya kalau ayam itu ukurannya 1 jempol ini dari jagonnya, kan jagonnya baru dipotong di bawahnya. Di situ pembuluh darahnya. Ya kalau sudah lewat jempol itu bisa di sini kiri kanannya, gitu ya. Itu bentuknya seperti huruf Y. Nah itu juga letak saluran pernapasan sama saluran makanan itu kalau jagonnya, kalau ayam itu dia misalnya nelan, nah itu jagonnya akan ketarik ke bawah, maka jagonnya harus ditekan itu kalau dia menyembelih. Kalau enggak dia dipotong, dia jagonnya ketarik ke bawah, tidak kepotong itu 2 saluran pernapasan. Tapi yang kepotong adalah pangkal jagon. Ya, itu tidak sah. Jadi maka harus tahu teknisnya. Maka yang dikatakan oleh Said Abu Bakar tadi adalah selain yang disyaratkan, syarat orang yang menyembelih itu harus muslim, maka dia harus memiliki keahlian. Ya, wa syurita adzabihu ayyakuna musliman atau muslimatan. Jadi harus orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Wa surita aidan ayyakuna ghaira a'ma fi ghairi maqdurin alaihi in saidin wa ghairihi. Ya, juga tidak boleh nanti orang yang menyembelih itu orang buta. Ya, orang buta suruh nyembelih, dia pegang aja. Itu enggak boleh karena bisa saja yang disembelih itu letaknya tadi ya. Orang yang tidak buta aja menyembelih bisa juga keliru, apalagi orang buta ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat, hadis dan kaidah fikih juga pendapat para ulama, kalau kita kaitkan dengan penyembelihan dengan cara menggunakan mesin, ya, apakah penyembelihan dengan menggunakan mesin itu diperbolehkan atau tidak? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan dengan menggunakan mesin sebagaimana disebutkan, yaitu pada asalnya atau aslinya adalah boleh. Ya, dengan ketentuan atau dengan syarat. Jadi alat yang digunakan atau mesin otomatis yang digunakan untuk menyembelih itu kan biasanya dia sudah menggunakan alat tajam, ya. Maka selama dia memenuhi syarat ini maka dia diperbolehkan. Yang pertama, di antara ketentuannya, penyembelih, orang yang mengoperasikan mesin adalah orang Islam, harus orang Islam, berakal, balik dan memiliki keahlian dalam penyembelihan. Jadi sesuai dengan yang dibahas dalam kitab para ulama tadi, ya, dia harus orang Islam yang menjalankan mesin kalau itu menggunakan mesin, ya. Selain itu dia harus orang yang berakal, orang yang sudah balik. Kalau belum balik ya tidak boleh, ya. Dan juga dia harus memiliki keahlian, artinya dia sudah ahli dalam menyembelih, tahu bagian mana yang harus dipotong, ya, bagian mana yang harus dipotong, sehingga nanti memastikan potongannya itu betul, ya.
diboleh menggunakan alat mesin. Mesin yang digunakan adalah alat yang tajam dan tidak berasal dari bahan tulang, gigi atau kuku. Harus menggunakan, kalau menggunakan laser itu boleh nggak? Ada nggak alat potong dengan menggunakan laser? Ya. Kenapa? Rata-rata masih pakai pisau ya. Ya. Mungkin. Iya, itu termasuk tajam nggak laser itu? Belum ada. Belum, Pak. Belum. Teknologinya ada tapi aplikasinya belum. Belum ya. Ya, karena laser itu buat sunat ada. Ya. Sebenarnya bukan laser, sinar laser itu bukan. Tapi itu logam yang dipanaskan. Ya, logam tipis gitu. Ya, enggak, dia logam tipis, Pak. Tapi dipanaskan. Ya. Ya, kalau sunat itu dia fungsinya untuk membuat lukanya itu langsung kering, gitu ya. Jadi darahnya tidak banyak keluar kalau untuk sunat. Nah, kalau untuk penyembelihan kan justru malah biar darahnya keluar. Ya, sembelih itu tujuannya biar darahnya itu keluar. Itu. Jadi fungsi penyembelihan itu untuk mengeluarkan darah itu dari dalam dagingnya. Karena darah itu merusak daging juga itu termasuk bagian yang diharamkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyembelih wajib membaca basmalah. Jadi ketika menjalankan mesin, baca basmalahnya kapan? Yaitu ketika dia menjalankan mesin. Ya, jadi sekali potong itu kan biasanya berapa ratus, muter kan ini ya. Ayamnya itu kan muter. Ya. Itu ketika dia menjalankan mesin itu dia baca basmalah atau pas dia menjalankan itu ya Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti langsung terpotong ya, potong. Jadi berapa ratus pun itu kan sekali potong kan ya, tidak terhenti. Kalau berhenti mesinnya berhenti harus baca lagi gitu ya. Kalau dia berhenti dia harus baca lagi. Tapi selama sekali tekan kemudian mesinnya jalan terus, itu maksudnya satu perbuatan, satu tindakan, apa namanya itu ya, tadi ya, satu masih bisa dihitung satu itu, walaupun sekali potong itu ratusan ya. Jadi kalau terhenti dia baca basmalah lagi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, penyembelihan dengan menggunakan mesin wajib memutus 4 saluran. Jadi nanti begitu dicek ya, setelah dipotong itu sebelum dipotong-potong atau sebelum dibersihkan bulunya ya, itu harus dipastikan, cek lagi itu sudah betul apa tidak ya. Nanti yang tidak betul pemotongannya dipisahkan dan dicampur ya. Jadi bisa saja karena mesin sekian banyak mungkin ada yang geser atau ya mungkin ya, itu harus dipastikan nanti. Karena kalau itu tidak terpotong 4 saluran itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh atau tidak sah. Jadi harus sortir lagi ya. Jadi penyembelihan dengan menggunakan mesin wajib memutus 4 saluran, yaitu saluran pernapasan ya, hulqum, saluran makan atau mar'i, kemudian 2 urat darah yaitu disebut wujdainnya, 2 aliran darah itu. Jadi maka nanti kalaupun mesinnya itu harus dipaskan gitu ya, bisa memotong tempat yang tepat tadi. Maka orang yang menjalankan mesinnya itu harus orang yang punya keahlian dalam menyembelih, sehingga yang dipotong itu tempat yang pas ya, ukurannya itu pas ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang berkaitan dengan hukum penyembelihan menggunakan mesin. Nah, itu banyak digunakan ya, termasuk kalau kita beli daging ayam di Prima atau di tempat-tempat yang sudah ada bersertifikat halal, itu biasa mereka menggunakan mesin karena jumlahnya banyak, itu diperbolehkan ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau disampaikan.
Cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan hewan buruan. Kalau misalnya kita lihat di Australia atau di beberapa negara lain, kelinci itu kan sebagai hama ya. Ini sih hanya untuk pemahaman. Nah, kalau seandainya hewan buruan itu mati, kan kejar, kan bukan untuk membunuh, tapi untuk melemahkan. Nah, hukumnya gimana tuh Ustaz? Habis itu kita sembelih. Anjing. Iya, anjing atau bukan untuk memburu. Untuk memburu. Kan misalkan kalau dalam cerita-cerita Majapahit atau kan ada hewan buruan misalkan. Iya. Di hutan. Kemudian hewan itu kan nggak dimakan oleh binatang buruannya. Iya. Tapi diserahkan sama tuannya. Iya. Dalam kondisi yang masih sakaratul maut. Ya tadi. Dan kita sembelih. Nah itu hukumnya gimana? Boleh. 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 Ya, jadi ketika melepaskan buruannya itu dengan baca basmalah tadi. Iya. Boleh. Jadi kalau dia sudah mati gara-gara diburu tadi, itu halal. Tapi kalau masih hidup misalnya, masih hidup dalam waktu yang lama, ya, masih hidup dalam waktu yang lama, ya nanti kita sembelih. Tapi kalau setelah diburu ditangkap itu mati, itu boleh. Ya. Itu kalau bekas gigitannya ada kena najis itu. Ya, nanti dicuci saja. Ya, dicuci saja itu. Termasuk perangkap ya. Kenapa? Termasuk perangkap. Ya, alat perangkap. Ya, kan kita makan alat perangkap. Ya. Kelinci masih ada di Ya, kalau masih hidup kita kita sembelih. Tapi kalau alat perangkat itu memang belum tidak termasuk cara berburu itu. Jadi kalau berburu itu maksudnya seketika ya, ketika melepaskan. Kalau perangkap itu kan dalam waktu lama. Masangnya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari di tempat itu kan. Ya, bisa juga malah lebih lama kalau perangkap itu. Maka nanti kalau perangkap jangan sampai nanti langsung dibuat kalau dia terperangkap langsung kena alat tajam misalnya bambu runcing atau kayu jangan sampai yang seperti itu. Dia ditangkap masih dalam keadaan hidup. Itu lebih baik ya. Jadi nanti lebih aman untuk disembelih. Tapi kalau dengan alat perangkap walaupun mungkin dengan baca basmalah tapi kan waktunya lama. Ya, basmalah sekarang masangnya ya kan dapatnya bisa sehari, 2 hari atau lebih kan. Ya. Kalau dengan menggunakan tadi ya bambu runcing atau apa yang ditajamkan itu. Ya, maka baiknya ya di perangkapnya itu yang memungkinkan nanti hewannya masih hidup baru nanti disembelih. Ya. Dan yang lain silakan. Satu lagi Pak. Karena kalau di itu kan ada dinas satu guru yang tugasnya untuk menangkap ikan. Nah, kemudian diloloh. Kalau nggak salah diloloh artinya dikeluarin. Nah, kalau kita makan boleh nggak? Boleh. Boleh. Selama belum berubah loh ya. Ikannya selama belum berubah masih utuh ya. Tapi kalau ikannya sudah hancur dan enggak sih, masih utuh. Ada kan di YouTube itu loh. Iya, boleh. Ditangkap dan diloloh. Ya kalau dia ditelan kemudian sudah hancur sudah itu tidak boleh ya. Yang boleh ya kalau masih utuh nggak boleh aja. Karena ikan kan tidak harus disembelih. Ya kan? Ikan itu bangkai ikan itu boleh. Ya, boleh. Ya, Pak. Penyembelihan dengan dipingsankan dulu. Boleh, selama pemingsanannya itu tidak sampai mematikan dia. Jadi dengan menggunakan
istilahnya mekanik ya, atau dengan dipingsankan dulu, itu di stroke biasanya Pak. Ya, jadi stroke tapi ada dayanya sekian, sudah ditentukan bahwa daya segitu itu tidak mematikan, hanya memingsankan saja. Jadi pemingsanan hewan sebelum disembelih itu diperbolehkan. Ya, itu pemingsanan yang tidak menyebabkan kematian. Kalau seandainya hewan itu nanti tidak jadi sembelih, dia sadar lagi, hidup lagi, gitu ya. Tapi kalau nanti setrum kok mati, ya, nah itu nggak boleh, karena matinya bukan disembelih, tapi karena mati karena disetrum, ya, mati karena disetrum nggak boleh. Yang lebih bagus sebenarnya nggak usah kalau dalam penelitian itu, ya, hewan yang dipingsankan itu aliran darahnya malah kurang lancar, itu lemah ya, agak lemah. Jadi kalau dia hidup itu aliran darahnya lebih kuat, sehingga lebih baik tidak di stroke sebenarnya. Tapi kalaupun dipingsankan itu diperbolehkan, selama pemingsanannya itu ada kadar, ada ukurannya, hanya cukup untuk membuat dia tidak sadar saja. Boleh. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.